Apa kabar Razi? Apa Oke, tujuan kamu meminta waktu dengan saya? oke, alhamdulillah Bu. Oke, terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa bertemu dengan Ibu di perusahaan ini. Saya sebetulnya ingin curhat Bu. Ada permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Apakah boleh Bu? Oh, boleh-boleh. Hal apa yang hendak kamu curhatkan pada hari ini ke saya? Oke, sebetulnya begini Bu. Beberapa hari ini saya merasakan sesuatu hal yang kurang menyenangkan menurut saya yang dilakukan oleh Bapak Rudi, di mana nilai saya selalu jelek dalam mapel bahasa Inggris. Oh, begitu ya. Jadi setelah kamu curhat nanti, apa yang kamu ingin capai? Setelah curhat nanti, apa yang kamu ingin capai sebenarnya di sini? Oke Bu, sebetulnya saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik dalam bahasa Inggris biar saya dapat tuntas dengan pelajaran bahasa Inggris sama Bapak Rudi. Itu saja kok Bu. Oh, begitu ya. Hmm. Jadi mengapa kamu merasa tidak adil dengan guru tersebut? Apakah beliau memang jelas-jelas memperlakukan kamu tidak adil? Lalu apa Begini, yang membuat kamu merasa demikian? ah, begini Bu. Sebetulnya saya selalu diberikan nilai yang jelek sama pada mata pelajaran bahasa Inggris sama Pak Rudi. Padahal kalau menurut saya Hmm? pribadi, saya sudah belajar semaksimal mungkin dengan beliau bahasa Inggris. Bahkan saya sudah menghafal pokep-pokep yang luar biasa. Tapi Pak Rudi selalu menyindir saya karena mungkin karena saya tidak ikut les di bimbelnya beliau. Jadi kayaknya beliau memberikan saya nilai jelek akibat saya kurang apa atau saya tidak ikut les dengan Bapak Rudi gitu, Bu. Oh, baiklah. Kalau misalkan diumpamakan dalam nilai, berapa nilai yang tidak adil menurut kamu itu yang diberikan kepada kamu? Kalau saya yang nilai, menurut saya nilai yang sangat tidak adil itu antara 80% tuh, Bu. Nilai saya yang tidak diberikan tidak adil, Bu. Oh, begitu ya. Jadi adakah indikasi lain penyebab kamu mendapatkan nilai rendah dari guru tersebut? Menurut saya guru tersebut kurang komunikasi dengan muridnya, terutama yang tidak les seperti saya. Jadi dia nggak kenal saya, maka nilai saya rendah. Karena di kelas saya lihat itu Bapak Rudi selalu memperhatikan siswa-siswa yang ikut les dengan beliau, sedangkan saya tidak, Bu. Oh, demikian. Lalu adakah hal lain lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan beliau? Ada, sebetulnya saya dalam bahasa Inggris ada satu materi yang apa indikator yang saya kurang menguasainya. Saya lemah dalam pelajaran vocabulary. Kalau tugas saya harus bolak-balik buka kamus, jadi lambat kirim tugas. Itu merupakan kewalahan saya, Bu. Hmm. Kemudian dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, saya melihat kira-kira ada nggak sih solusi apa yang kamu pikirkan yang dapat membuat kamu lebih percaya diri? Curhat dengan Ibu ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Saya ingin Tunggu, saya bisa. dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, kira-kira solusi apa sih yang dapat kamu pikirkan? Oke. Sebetulnya saya ingin jumpa sama ibu ini selain saya ingin curhat permasalahan saya. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sama ibu. Saya sebetulnya ingin bertemu dengan Bapak Rudi untuk membicarakan hal ini langsung tentang keluhan saya, biar Bapak itu dapat memahami kondisi permasalahan yang saya hadapi. Mungkin dengan begitu saya harus memperbanyak membaca kamus agar lebih banyak pembenaran kata dan lain sebagainya, Bu. Ya, Mm-mm. iya. Kemudian dari solusi yang kamu pikirkan tadi, aksi apa yang dapat kamu lakukan sehingga Oke. ketidakadilan tidak lagi kamu rasakan? Kayaknya begini Bu, saya akan mulai bertemu dengan Bapak Rudi dengan perantaraan Ibu. Kemudian
saya akan lebih rajin lagi belajar bahasa Inggris, terutama vocabulary, karena di situ adalah kelemahan yang saya rasakan selama ini. Selanjutnya saya akan bertanya tentang pelajaran les yang teman saya dapatkan dari Bapak Rudi. Dengan begitu saya bisa menyimbangi pelajaran les yang Bapak Rudi kasih dengan yang pelajaran di mata pelajaran di kelas. Begitu Bu. Oke, jadi aksi yang kamu rencanakan di sini sudah kamu utarakan tadi. Yang mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Bisa diceritakan? Oke, pertama sekali saya akan bertemu dulu dengan Bapak Rudi agar dia lebih memahami murid seperti saya yang mempunyai kekurangan yang banyak. Iya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara kamu untuk setelah bertemu dengan si Rudi, lalu apa yang akan kamu lakukan sehingga dapat ditekan di sini? Iya, baik sekali. Lalu terus bagaimana cara melakukannya? Oke, saya akan meminta waktu beliau yang senggang untuk berbicara mengenai permasalahan saya. Mungkin dengan begitu akan ada titik temu antara saya dengan Bapak Rudi. Iya, baiklah. Dari pemaparan kamu tadi, saya melihat di sini bagus sekali, tujuannya sudah bagus. Jadi untuk bertemu dengan beliau, kamu sudah punya keinginan untuk tentang masalah ini sehingga kamu nanti merasa diperlakukan seadil-adilnya. Jadi tidak merasa seperti dulu. Kamu akan menjadi aman dalam belajar bersama beliau. Ya, begitu ya. Jadi untuk pertemuan ini kita sudah sampai di sini. Semangat belajarnya supaya nanti ke depannya kamu merasa lebih baik. Ya, Rudi ya. Ya, makasih Bu. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluhan saya, permasalahan yang saya hadapi. Saya sangat berterima kasih sama Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu. Iya, baiklah. Oke, Waalaikumsalam. kembali ke pengemar. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, di sini saya akan berkomentar tentang interaksi antara coach dan coachee pada kasus 2. Nah, yang pertama sekali saya ingin memberi tanggapan pada sesi tujuan. Di sini sudah terlihat tujuan yang jelas tentang proses coaching yang dilaksanakan, yaitu coach menanyakan apa tujuan kamu meminta waktu saya. Nah, sebenarnya sebelum ini coach juga sudah menegur coach, maksudnya sudah menyapa coach terlebih dahulu. Nah, di sini juga coach menyampaikan tujuannya, yaitu dia diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru bidang studi bahasa Inggrisnya, yang dalam hal ini Pak Rudi. Jadi sudah terlihat ada tujuan yang jelas pada interaksi coach dan coachee. Selanjutnya kita beralih ke tahap 2, yaitu proses identifikasi. Di sini sudah terjadi proses identifikasi dari permasalahan coachee yang digali oleh coach, yaitu coach menanyakan, mengapa kamu merasa tidak adil dengan guru tersebut? Nah, di sini terus ada indikasi lain penyebab kamu mendapatkan nilai rendah dari guru tersebut. Nah, yang pertama sekali identifikasi masalah. Coachee tadi mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh Pak Rudi karena Pak Rudi sering menyindir sehingga dia mendapatkan nilai yang tak bagus. Nah, selanjutnya coach mengiring coachee untuk mengidentifikasi hal lain yang menyebabkan dia mempunyai nilai tidak bagus. Jadi ini menunjukkan bahwa coach menggiring coachee untuk mengenal atau mengetahui potensi-potensi lain yang dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak mendapatkan nilai yang bagus. Dengan hal ini, coachee menyadari bahwa dia juga lemah dalam hal vocabulary. Jadi ada beberapa permasalahan lain yang muncul. Jadi sehingga coachee menyampaikan permasalahan yang lain. Sehingga muncullah beberapa masalah dari coachee di sini akan diselesaikan.
Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu rencana aksi. Terlihat bahwa coach sudah mulai menggiring coachi untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dengan pertanyaan, dari solusi yang kamu pikirkan tadi, aksi apa yang akan kamu lakukan? Di sini coachi digiring untuk berpikir sendiri apa yang akan dilakukan terkait dengan masalahannya tadi. Dan coachi mendapatkan idenya sendiri, yaitu untuk bertemu dengan Pak Rudi dan menyampaikan apa yang dirasakannya. Di situ juga coachi sudah mulai terbuka, dia ingin bertanya tentang pelajaran les yang didapatkan dari Pak Rudi. Jadi di sini coachi sudah mulai membuka wawasannya ke arah yang lain daripada dari tahap pertama dia masih sangat menyalahkan Pak Rudi, tapi pada saat ini coachi sudah membuka peluang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya di rencana aksi juga yang kedua, apa lagi yang kamu rencanakan? Dan coachi bertekad untuk belajar lebih bagus lagi. Nah, terakhir pada sesi tanggung jawab, pada aksi tanggung jawab, juga sudah terlihat ada interaksi antara coach dan coachi tentang proses tindak lanjut dari apa yang mereka bicarakan, yaitu coach menanyakan komitmen terhadap rencana tadi. Dan ternyata coach juga sudah mempunyai komitmen akan memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Rudi dengan cara sopan santun. Jadi kesimpulan dari pengamatan saya pada proses interaksi coaching antara guru, antara coach dan siswa di sini sudah terlihat sangat bagus dan interaksinya sangat mengarah kepada proses coaching yang diharapkan pada Tirta. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.